Hello everybody, this is Pascal. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, dan hari ini saya kembali berbincang dengan rekan sekaligus teman saya, Lasha Kasradze, seorang analis geopolitik dan petugas penghubung untuk Universitas Negeri Sukhumi di Amerika Serikat. Lasha, welcome back. Mesti banyak Pascal. Senang berbisnis Mrs. Tring. Thanks for taking the time because we are seeing now again. Terima kasih sudah meluangkan waktu, karena kami kembali melihat berita dari Georgia, meskipun kali ini tidak sebesar dulu. Negara asal Anda baru saja mengadakan pemilihan, bukan pemilihan parlemen, melainkan pemilihan lokal, dan ada lagi protes di Tbilisi, di jalan-jalan. Kami membaca di BBC News, para pengunjuk rasa di Georgia mencoba menyerbu istana kepresidenan Tbilisi. Bisakah Anda menjelaskan apa yang terjadi dengan pemilihan dan protes ini? What happened with the elections and with these protests? Sure, I'll be happy to. So on the 4th of this month, just yesterday, Tentu, dengan senang hati. Jadi, pada tanggal 4 bulan ini, baru kemarin, pemilihan lokal berlangsung, pemilihan tingkat kota, pemilihan wali kota, dan pemilihan partai Georgian Dream. Sekali lagi, Georgian Dream menang telak dengan lebih dari 70% suara. Setelah 100% surat suara dihitung, lebih dari 70% jatuh ke tangan pemerintahan Georgian Dream. Namun kali ini sedikit berbeda, dan secara relatif, lebih mudah bagi pemerintahan Georgian Dream untuk bisa dibilang mencerna kemenangan tersebut. Oposisi praktis telah kehilangan seluruh legitimasinya. Mereka bahkan tidak bisa lagi disebut sebagai oposisi. Sayangnya, saya berharap keadaannya berbeda. Unfortunately, I wish that things were different. I wish there were a healthy sort of, Saya berharap ada semacam oposisi yang sehat di Georgia, di mana dua partai bisa saling menantang dalam isu-isu yang sah. Namun dalam kasus ini, tidak ada oposisi yang nyata di Georgia. Yang ada hanyalah kelompok yang teradikalisasi, kehilangan akar, ya kamu tahu maksudnya. Sebenarnya lebih seperti sekte, atau beberapa sekte yang bersedia terlibat dalam tindakan absolutis, di mana pilihannya hanya mereka, atau tidak ada yang lain. Mereka pada dasarnya siap menggunakan kekerasan dan mencoba menggulingkan pemerintah, sesuatu yang mereka serukan secara terbuka. Jadi demi percakapan ini, mari kita sebut mereka oposisi. Oposisi itu bergegas. Mereka memang ingin bergegas, dan mereka melakukannya menuju istana presiden di Tbilisi, sambil kembali menyerukan secara terbuka untuk menggulingkan pemerintah. openly calling for the overthrow of the government again. And this time, the Georgian Dan kali ini, Partai Georgian Dream sekali lagi berhasil bereaksi dengan tegas dan cepat, menangkap mereka yang menyerukan penangkapan para pejabat Georgian Dream, termasuk Ketua Kehormatan Partai, Bidzina Ivanishvili, serta anggota-anggota teratas Georgian Dream lainnya, termasuk Ketua Parlemen dan Perdana Menteri. Salah satu orang yang menyerukan hal ini adalah seorang penyanyi opera Georgia terkenal, cukup dikenal di Eropa, seorang tenor. Dan salah satu ironi terbesar adalah bahwa mereka berusaha berpegang pada siapapun yang ingin mengkritik Georgian Dream. Padahal orang ini sama sekali tidak punya tempat dalam politik. Seluruh negeri mengenalnya, dan dia bukan politisi. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana orang-orang seperti ini bisa menjadi begitu teradikalisasi? The question is, how do these people get so radicalized? They're just being bought and sold for, perhaps. Mereka mungkin saja sedang diperjualbelikan. Tapi aneh sekali melihat beberapa tokoh dalam politik Georgia, beberapa kepribadian di sana, dan berpikir bahwa mereka bisa menjadi politisi. Itu benar-benar konyol. Namun bagaimanapun juga, ya, mereka menyerbu istana presiden dan tidak ada hasilnya. Sekarang mereka semua di penjara. Saya tidak yakin sejauh mana hukum akan diterapkan kepada mereka. Mereka mungkin akan dibebaskan karena status dan ketenaran mereka. Tidak, karena mereka itu tergantung pada... Saya tidak tahu detailnya. Apakah mereka secara individu melakukan kejahatan, atau apa sebenarnya yang mereka serukan. Tapi tuduhannya adalah bahwa mereka menyerukan penggulingan pemerintah, yang menurut saya merupakan tuduhan yang cukup serius jika terbukti. Yeah, and just let me throw in here because Ya, dan izinkan saya menambahkan ini, karena laporan BBC saya mengutip dari BBC menyebutkan bahwa pemerintah menyatakan 21 petugas polisi dan 6 pengunjuk rasa dibawa ke rumah sakit. Jadi memang ada kekerasan, dan BBC bahkan mengklaim bahwa puluhan ribu pengunjuk rasa berbaris di pusat kota Tbilisi.
Bisakah Anda mengonfirmasi hal itu meskipun Anda berada di Amerika Serikat? Can you confirm that, although you're in the United States? I'll collaborate on that, but I highly doubt everyone I've spoken to. Saya mungkin tidak dapat membuktikan hal itu, tetapi saya sangat meragukannya. Semua orang yang saya ajak bicara di Georgia mengatakan tidak ada puluhan ribu orang turun ke jalan. Mungkin hanya beberapa ribu. Namun sekali lagi, ini mungkin merupakan tindakan perlawanan yang paling lemah dibandingkan semua protes sebelumnya selama pemilihan parlemen di masa lalu. Ini mungkin merupakan upaya paling lemah yang dilakukan oleh pihak oposisi, dan semuanya berakhir relatif cepat. Kamu tahu, sekitar 48 jam lalu, Georgian Dream telah menang pemilihan ini dengan tegas, dan saya belum dengar tensi Kenzi protes atau perlawanan. Saya pedo. And again, this was just a local. Dan sekali lagi, ini hanyalah pemilihan lokal. Maksud saya, hasilnya tidak akan mengubah susunan di parlemen, tetapi pemilihan ini dimanfaatkan oleh kekuatan oposisi untuk melancarkan serangan dan membuat suara mereka terdengar. Mungkin lebih di Eropa daripada di Tbilisi. Dan BBC masih membingkai seluruh situasi dengan mengatakan bahwa negara Kaukasus itu telah berada dalam krisis sejak Partai Georgian Dream yang berkuasa mengklaim kemenangan dalam pemilihan tahun lalu. Yang itu was your best race, etniknitais. Oke, manis jelas bahwa Georgia Basia pemerintahnya Thor desa. Bemast betraysa. Menajor statsses daidruk. Demi tahu, sekarang tibor, sen kuya stais kreasin embroitor. Kempotkinya, stelimalia. Tiklama itu. This is the fifth time, just to interrupt. Reseganggu atuin at semtauth. Mereka sudah punya satu ya. Yeah. Okay. And now. Dan sekarang pemilihan lokal kembali digunakan untuk menimbulkan kekacauan. Benar. Namun secara keseluruhan, suasana yang Anda gambarkan dan apa yang kita lihat dengan tingkat persetujuan 70% hingga 80% terhadap Georgian Dream sebenarnya cukup jelas di dalam negeri, saya kira. Is quite clear inside the country, I suppose. Yeah, let me just make few comments. Ya, izinkan saya memberikan beberapa komentar tentang hal itu. Apa yang terjadi di bawah pemerintahan Georgian Dream cukup belum pernah terjadi sebelumnya. Kita pernah memiliki Zviad Gamsakhurdia yang sangat nasionalis, yang secara tragis meninggal, masih dianggap semacam putra kesayangan Georgia. Semua orang mencintainya. Lalu kita memiliki Shevardnadze, dan kemudian kita memiliki Saakashvili dari Gerakan Nasional Bersatu, yang secara langsung didukung oleh, seperti yang Anda tahu, kaum neokonservatif dan neoliberalis di Washington dan Brussels, yang pada dasarnya berubah menjadi seorang otokrat. Benar. Dan para kaki tangannya, serta rezim yang memerintah negara itu selama 9 tahun, melakukan hal-hal yang mengerikan dan mengerikan. Semuanya atas nama demokrasi, dan Anda tahu, revolusi mawar dan semacamnya. Dan sekarang, kita memiliki Georgian Dream. And now we have the Georgian Dream. Now, what is the difference? The difference is Sekarang, apa bedanya? Bedanya adalah bahwa pemerintahan Georgian Dream telah berhasil melakukan dua hal. Mereka berhasil menahan tekanan besar yang masih sangat kuat dari Washington untuk membuka front kedua, pada dasarnya untuk berperang melawan Rusia dan membela Ukraina. Mereka berhasil menahan tekanan itu. Mereka juga berhasil menahan tekanan dari LSM. Jadi seluruh orkestra, seluruh sistem mesin propaganda neokonservatif, mereka mampu bertahan menghadapi itu. Dan hal itu berhasil memimpin pertumbuhan ekonomi di Georgia dan juga stabilitas. And spepidant stuit dekom time dalam arti relatif. it created social and economic stability in relative terms, and in parallel, just like I mentioned. Dan secara paralel, seperti yang saya sebutkan, mereka bertahan di tengah tekanan yang luar biasa. Saya akan mengatakan bahwa tekanan terakhir itu terjadi sebelum Trump berkuasa, dan mereka berhasil melewatinya. Jadi sekarang, menurut saya, apa yang mereka lakukan adalah upaya nyata untuk memerangi korupsi. Dan sekarang mereka melihat ke dalam untuk menangani masalah-masalah serius yang akan memperkuat pesan politik mereka. Bukan lagi semata-mata menggunakan masa lalu sebagai alasan untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi karena mereka kini benar-benar telah memperkuat legitimasi mereka. Jadi struktur politiknya sedang diperkuat.
So the political vertical is being strengthened. This is that they have managed to do this. Now Mereka berhasil melakukan hal ini. Sekarang menurut saya, mereka sedang melihat ke dalam, pada dasarnya untuk memuaskan para pemilih, untuk memenuhi sebanyak mungkin janji pemberantasan korupsi. Jadi ada upaya yang sungguh-sungguh. Saya percaya dengan mengamati politik mereka saat ini bersama Perdana Menteri yang sekarang, ada upaya nyata untuk menelusuri beberapa masalah yang selalu membayangi GD. Korupsi menurut saya memang menjadi masalah. Sekarang, setiap pemerintahan kita bisa membahas itu. Tidak ada malaikat di pemerintahan manapun. Tapi yang saya maksud adalah ada upaya sungguh-sungguh yang sedang dilakukan. Dan ini adalah cara mereka untuk menunjukkan bahwa, lihat, kita harus mengubah arah sekarang dari menyalahkan pihak lain. Atau secara sah jika menurut saya, Gerakan Nasional Bersatu dan para pendukung neokonservatif mereka. Serta bagaimana Uni Eropa selalu bisa dibilang menekan mereka. On their case. So now that they have with this local elections. Jadi sekarang, dengan adanya pemilihan lokal ini, persepsinya adalah bahwa mereka akhirnya berhasil mengamankan kekuasaan mereka, dan mereka akan menggunakannya untuk menelusuri beberapa masalah internal. Jika itu terjadi, dan jika mereka berhasil menang, serta jika mereka setidaknya melakukan penyelidikan yang berbasis fakta, dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa GD peduli dan bekerja untuk kemajuan masyarakat, serta tata kelola yang baik. Så isper som thrysis nat membotot legitimish. Namun, när man tog upp bredvid en spettentant is i hate, warhet. There is no healthy opposition in the country. That's the problem. They admit. Itu masalah. Bahkan mereka sendiri mengakui bahwa mereka berharap ada oposisi domestik yang sehat dan tumbuh secara organik, yang bisa menantang mereka dalam hal-hal yang tidak disukai masyarakat. Masyarakat memiliki, seperti yang kita tahu, berbagai masalah yang telah menumpuk secara politik. Siapapun yang bisa mengangkat isu-isu itu dan menantang mereka secara demokratis, dengan cara yang sehat, rasional, dan demokratis. Jadi semoga sekarang masyarakat sedang menuju ke arah itu, berblok bisa dibilang, menuju tahap berikutnya dari pemerintahan JD. Karena mereka adalah satu-satunya partai yang sah di negara ini. Karena sekali lagi, memang ada partai lain, tetapi mereka tidak punya peluang. Mereka bahkan tidak bisa mencapai ambang batas 5%. Mereka bahkan tidak bisa melewati itu. Ada ambang batas 5% untuk parlemen, baik benar. Tapi, kamu tahu, mereka memang membiarkan beberapa partai kecil lainnya masuk ke Dewan Kota dalam pemilu ini. Kalau tidak salah, bukan. Tidak ada partai politik serius yang tumbuh dari dalam negeri yang bisa menawarkan tantangan demokratis yang nyata. Itu masalah bagi GD, dan mereka secara terbuka mengakuinya. Mereka mengatakan bahwa mereka memberikan oposisi yang sah, tetapi jenis oposisi yang beriskung oleh Brussels dan Washington. Brussels supports and Washington supports. Now Not this fake foreign sponsored. Bukan jenis yang palsu dan disponsori asing ini. Jutaan dolar melalui pendanaan LSM untuk semacam oposisi bergaya transatlantik. Itu racun, itu pil beracun. Meskipun, maksud saya, kita harus menerima bahwa orang-orang yang benar-benar menganut agenda semacam itu juga ada di luar sana, bukan? Mereka, jadi, maksud saya jelas, mereka tidak bisa dianggap tidak sah dalam arti bahwa pendapat mereka tidak boleh dihargai. Tapi masalahnya muncul ketika mereka menguasai sistem dan mulai menimbulkan kekacauan, seperti tahun 2014 yang menjadi titik balik dan bencana bagi Ukraina, bukan? Saat kekuatan-kekuatan ini mengambil alih, bahkan bertentangan dengan kehendak dan keinginan mayoritas suatu negara. correct, exactly. And the fact that Benar, tepat sekali. Dan fakta bahwa sisi sejarah itu perlahan menghilang atau berkurang sampai pada titik di mana mereka tidak lagi dapat menjadi ancaman eksistensial bagi pemerintah Georgia. Sekarang mereka mulai menangani isu-isu dasar dan sehari-hari yang dihadapi oleh pemerintahan atau masyarakat manapun. Ekonomi, sedikit korupsi, tuduhan korupsi. Dan lihat, saya benar-benar memuji Perdana Menteri Georgia saat ini, Irakli Kobakidze. Remember ini, secara terbuka. Irakli Kobakidze for talking about this openly, and they're calling for
severe punishment. Dan mereka menyerukan hukuman berat bagi siapapun yang terlibat dalam korupsi atau mungkin akan korup di masa depan. Ada beberapa penyelidikan negara yang diperkirakan akan segera dimulai. Jadi, dengan kata lain, mereka berhasil melewati gejolak politik. Mereka bertahan dari tekanan besar dari Barat. Dan bukan hanya itu, sekarang mereka menatap ke dalam, berusaha mencari cara untuk semakin meningkatkan kehidupan para pemilih dan masyarakat Georgia secara keseluruhan. The electorate and Georgian society in general. And so let's say Jadi katakanlah, puncak dari gelombang ini mungkin terjadi tahun lalu pada bulan Desember, bukan? Saat kita mengalami kebuntuan antara Zurabishvili dan para pendukungnya dari LSM Barat. Lalu situasinya mereda. Itulah momen ketika pemerintah harus bersikap tegas dan memang melakukannya. Sementara itu, sekarang ada semua persiapan selama setahun untuk menekan pengaruh asing, termasuk undang-undang transparansi, yang hanya mewajibkan setiap LSM untuk menyatakan sumber pendanaannya. Titik, misalnya jika lebih dari 25 atau 30% berasal dari satu orang. Ya, benar. Jadi itu di satu sisi. Di sisi lain, kita juga punya Donald Trump yang membongkar USAID. Dan meskipun tidak semua kekuatan EDD, National Endowment for Democracy, hilang, hal itu memang menghambat cukup banyak program. Jadi, apakah Anda punya contoh hal-hal yang berubah sejak pendanaan USAID dipotong? Things that changed since the USAID funding was cut. The opposition and the NGO sector. Pihak oposisi dan sektor LSM, mereka semua sedang kacau. Mereka sangat kesal. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka sebenarnya sedang menaruh harapan pada Duta Besar Jerman. Duta Besar Jerman untuk Georgia bertemu dengan pemerintah, ya, dengan Perdana Menteri saat ini, saya kira, atau setidaknya salah satu pejabat tertinggi. Dan dia secara terbuka meminta mereka untuk memberikan pengecualian bagi LSM Jerman dari undang-undang ini. Yang semams destegafara dietsgestegaf bukan. Undang-undang LM, itu yang sangat coba desahkan adespestis lethaliamen. That the government very wisely implemented and pushed through the parliament. So just think about that. Jadi pikirkan saja hal itu. Kamu tahu, bukan hanya kita tahu bahwa telah ada seruan terbuka untuk menggulingkan pemerintahan ini oleh pejabat asing, termasuk beberapa duta besar negara asing di Georgia, termasuk duta besar Jerman, kalau aku tidak salah. Tetapi sekarang, mereka di balik layar mencoba melihat apakah mereka bisa menarik beberapa benang untuk mendapatkan pengecualian dan keringanan. Bagi kamu tahu, dalam hal ini, LSM Jerman. Ang bertarialism Vrand Tbilisi. Tapi, naik visgari temak na LSM Batishna. Namhapti. Talk about Western NGOs. Why shouldn't there be? Look, German NGOs are downstream. Lihat, LSM Jerman pada dasarnya merupakan turunan dari LSM AS, seperti German Marshall Fund. Ya, dan ya, pokoknya lucu juga kalau dipikir-pikir. Seperti, pemerintah Georgia yang terhormat, bisakah Anda memberi kami pengecualian dari undang-undang transparansi Anda? Kami ingin transparansi, tapi bukan untuk pihak kami. Kami ingin transparansi untuk pihak lain. Other guys. This is the absurdity that they basically did themselves. Inilah absurditas yang pada dasarnya mereka gali sendiri dengan perilaku seperti itu. Maksud saya, orang-orang Georgia melihat mereka dan berkata, lihat, kami sudah melakukan segala yang kami bisa. Kami mungkin berhasil, meskipun kami belum sepenuhnya keluar dari kesulitan. Tapi apa yang kalian lakukan dengan absurditas ini? Maksud saya, kalian tenggelam dalam propaganda kalian sendiri. Kalian benar-benar mengikat tangan kalian sendiri sampai pada titik di mana kalian sudah tidak masuk akal lagi. Dan kemudian hal lainnya, salah satu berita sosial yang paling memalukan, adalah bagaimana Brussels tampaknya mencoba memeras Mah Georgia saat ini dengan mengatakan bahwa jika mereka tidak menerima pernikahan sesama jenis dan memasukkannya ke dalam konstitusi, mereka akan membatalkan hak warga Georgia untuk bepergian bebas, yaitu perjalanan bebas visa ke Eropa. Dan saya pikir, saat saya berbicara, mereka masih memutuskan apa yang harus dilakukan terkait hal itu. As I speak, they're still deciding on what to do with that. Just imagine, Bayangkan saja, mereka pada dasarnya secara terbuka menyerukan transformasi sosial budaya, transformasi politik. Kita tahu itu.
Dan mereka telah menyerukan pembukaan front kedua dan membahayakan keamanan Georgia, meningkatkan ancaman eksistensial terhadap negara tersebut. Jadi seperti yang kamu lihat, di ketiga bidang itu, secara ajaib menurut saya pemerintah Georgian Dream telah berhasil. Tidak ada yang lain yang berhasil melakukan itu. Shevardnadze jatuh karena korupsi. Kegilaan Saakashvili akhirnya menjatuhkannya. Bahkan orang Amerika pun mencuci tangan darinya. Dan sekarang orang-orang ini berhasil melewati transformasi besar, mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang relatif baik. Saya pikir mereka masih harus melangkah dengan sangat hati-hati. Tetapi dengan Trump di Gedung Putih, itu sangat membantu. Tidak secara langsung, tapi ya, tetap membantu. Yeah, although Directly, but yeah, it has. I mean, let's look outside a little. Maksud saya, mari kita lihat sedikit keluar, ambil sudut pandang dari Georgia ke wilayah sekitar. Karena menurut saya, kita telah melihat perubahan besar. Maksud saya ya, kalangan neokonservatif pada dasarnya sudah menyerah. Tidak sepenuhnya, tapi mereka menyadari bahwa Georgia akan sangat sulit untuk terus dikerjakan. Jadi mereka beralih di satu sisi dengan cukup berhasil ke Moldova, karena negara itu tampaknya sedang menempuh jalur yang seharusnya ditujukan untuk Georgia. Bergabung ke dalam lingkaran, bukan? Dan mereka bahkan berhasil ikut campur dalam pemilu, di mana diaspora Moldova di Eropa memiliki lebih dari 300 tempat pemungutan suara, sedangkan diaspora di Rusia hanya memiliki 2, dan bahkan minoritas Transnistria pun kehilangan hak pilih, dan seterusnya. Jadi, kamu tahu, jenis pemilihan seperti ini, ya bukan campur tangan pemilu. Tapi kamu tahu, di kelas ilmu politik, saya bilang, demokrasi itu bukan soal memberikan suara, tapi soal menghitungnya. Kamu pastikan hanya menghitung suara yang ingin kamu hitung, kan? Dan yang lainnya, kamu pastikan tidak perlu repot-repot mengurusnya. Dan sekarang itu menjadi nilai Eropa. Di sisi lain, garis perpecahan lain yang sedang berkembang tentu saja ada di selatanmu, kan? Armenia dan juga Beijing. Tolong. Can we talk about these two theaters, please? Absolutely. Well, with Moldova, I'll just give you Tentu saja. Nah, soal Moldova, saya akan ceritakan versi standar saya tentang itu. Saya tidak terlalu mengikuti secara mendetail, tapi Sandu kalau tidak salah namanya ya. Jadi tuduhannya adalah bahwa pada dasarnya Brussels membantu dia menang secara langsung. Dan tahu kan, mereka sebenarnya tidak akan kemana-mana juga. Saya pikir mereka punya Transnistria, mereka punya Gagauzia di sana, sebuah minoritas etnis Turki yang pro-Rusia. Dan menurut saya, ini semacam upaya terakhir dari para ekstremis di Brussels yang sangat membenci Rusia untuk berpegang pada negara manapun, bagian kecil manapun dari bekas wilayah Soviet, kalau boleh dibilang, yang bisa semakin mempersulit keadaan bagi Moskow. Dan mereka terus saja gagal, begitu. Belum lagi, bagaimana mereka suka menyinggung apa yang kamu katakan. Bagaimana mereka benar-benar telah menghancurkan gagasan tentang demokrasi. Inilah dia Barat, bukan? Gagasan bahwa semuanya berasal dari Barat, bahwa kita harus menghormati tatanan internasional berbasis aturan, hak asasi manusia, demokrasi, tata kelola yang baik, dan supremasi hukum. Semua itu telah dibuang ke toilet. Maaf atas kata-katanya. Jadi sebenarnya, apa yang baru saja kamu katakan sudah sering saya dengar. Banyak orang bertanya kepada saya, Lasha, apa yang terjadi dengan Eropa? Karena ketika saya ke negara ini 30 tahun lalu, itu bukan Eropa yang saya ingat. Ada banyak hal yang bisa saya kagumi dari Eropa. Itu tepat setelah Uni Soviet runtuh, dan semua orang sedang bersuka cita. Ada semasan Atlantisis saat itu. Kau tahu, Barat liberal yang baru ini datang dengan niat menyelamatkan semua negara yang dianggap terbelakang dan menyeret mereka ke dalam semacam sistem politik yang berlandaskan peradaban dan hak asasi manusia. Jadi, ada perbedaan yang sangat besar. Dulu kita menganggapnya sebagai semacam gambaran mental. Tapi sekarang, kita melihat secara faktual apa sebenarnya yang dimaksud dengan Barat kolektif. Karena ketika keadaan menjadi sulit, mereka sepenuhnya mengabaikan nilai dan standar mereka sendiri. Ironinya adalah, seberapapun mereka melakukannya,
mereka tidak tahu harus berbuat apa terhadap Rusia. Mereka masih tidak memiliki banyak sumber daya. Bahkan ketika mereka mengatakan akan mulai membeli senjata senilai $100 miliar dari Washington. Lalu, apa yang akan mereka lakukan? Apakah Eropa secara kolektif benar-benar akan berperang dengan Rusia daratan, dengan Moskow? Saya pikir Anatol Lieven juga pernah menulis tentang hal ini, betapa absurditasnya dan betapa berbahayanya retorika semacam ini. Namun disinilah kita menyaksikan semuanya terjadi. Tapi dinamika yang muncul, jika kita membaca di antara baris-barisnya, saya rasa, setidaknya terhadap Georgia, mereka telah menyadari bahwa keadaan ini tidak bisa dipertahankan, bahwa tidak bisa lagi berjalan seperti biasa. Jadi, sekali lagi, dengan kemenangan ini, dan dengan betapa mudahnya Georgian Dream memenangkan pemilu ini, hal itu semacam menjadi contoh kecil, bahwa pada dasarnya, pihak-pihak ekstrem itu sudah kehabisan sumber daya, atau setidaknya hampir kehabisan. Run out of resources, or they're pretty close to. I think the most Saya pikir hal yang paling berbahaya bagi pihak konservatif dalam politik dunia sebenarnya adalah kemungkinan bahwa Georgia bisa menjadi model keberhasilan. Yang pertama berhasil lepas. Dan omong-omong, kami tidak berhasil lepas karena bersikap pro-Rusia. Kami berhasil lepas karena bersikap pro-Georgia. Karena, mari kita ingat, Georgia masih belum memiliki hubungan diplomatik dengan Rusia dan masih berada dalam konflik teritorial dengan Rusia. Pemerintahan Georgian Dream ini sama sekali bukan pro-Rusia, tetapi pro-Georgia dan benar-benar dalam hal ini netralis, bukan? Dan itulah tepatnya yang sedang dilawan oleh orang-orang di Moldova, karena oposisi Moldova yang selalu mengatakan kami hanya ingin tetap netral, kini dicap sebagai pro-Rusia. Dan Georgia berhasil tidak menempuh jalan itu. Jadi pertanyaannya bagi oposisi Moldova adalah bagaimana meniru keberhasilan Georgian Dream pada dasarnya. the successes of Georgian Dream, basically. And I believe this truly, Dan saya benar-benar meyakini hal ini. Kalian tahu, saya sudah menyebutkannya sebelumnya. Tidak pernah sekalipun mereka mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan Barat, atau bahwa mereka berpaling dari Barat. Teman-teman, kami sedang menunggu. Apa yang kalian tunggu? Inilah kami, Georgian Dream. Kami menunggu. Kami telah melakukan semua yang kalian minta. Kami pada dasarnya telah melaksanakan semua persyaratan yang kalian berikan. Kami memenangkan setiap kasus melawan pemerintahan sebelumnya di pengadilan kalian. Dari Strasbourg hingga entah di mana lagi, di pengadilan kalian. Kami telah menyelenggarakan pemilihan demokratis dan memenangkan semuanya, tanpa ada bukti bahwa pemilihan itu dipalsukan secara besar-besaran. Jadi saya selalu bilang begini, lihat, jika Barat benar-benar siap menerima Georgia sebagai anggota klub keamanan dan ekonomi, tidak akan ada pejabat pemerintah di Georgia yang mau atau mampu menolak hal itu. Mereka akan kehilangan karier mereka. Mereka akan diusir dari negara itu. Mereka benar-benar tidak akan bisa menolak, karena tidak ada. Benar kan? Jadi bayangkan jika Washington atau Brussel sudah memutuskan bahwa Georgia atau Ukraina akan masuk NATO. 100% selesai. Tidak ada oposisi terhadap hal itu di Tbilisi. Itulah sebabnya seluruh proses ini absurd, menuduh Georgia sebagai pro-Rusia. Tapi itu juga menunjukkan bahwa mereka tidak peduli apakah akan bertahan atau tidak. Mereka tidak peduli karena mereka tidak sedang mempersiapkanmu untuk menjadi anggota klub eksklusif mereka sendiri. Mereka sedang mempersiapkanmu untuk semacam, kamu tahu, negara dengan peperangan partisan. Mereka menginginkan sebuah alat di dalam kotak peralatan. Mereka menginginkan sebuah alat di dalam kotak peralatan. Benar, benar. Tapi begini, dan aku juga sudah menyinggung hal ini. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku baru saja menyebutnya sekilas dengan rencana baru Trump. Aku pikir versi singkatnya disebut TRIP. Nah, koridor Zangezur. Ya, koridor Zangezur. TRIP. Maksudku, ini sangat inovatif. Ini benar-benar berbeda secara radikal jelas dari keterlibatan Atlantisis Washington di Kaukasus Selatan, bukan? Unsur Atlantisisnya tidak ada, dan itu bagus. Jadi ini sangat praktis, sangat khas Trump. Dia menginginkan hadiah Nobelnya, Tuan Trump. He wants his Nobel Prize, Mr. Trump. So he tries to
Go ahead. Usulannya untuk menghubungkan bagian timur Azerbaijan yang harus melewati sebuah wilayah di Armenia. Di sisi lain, ada enklave, bukan? Jadi, menghubungkan keduanya, yang kemudian terhubung ke Turki dan seterusnya, dengan sebuah jalur yang pada dasarnya merupakan jalan raya di bawah administrasi AS. Dan sangat kebetulan, jalur itu tepat di perbatasan. Saya tidak melihat adanya masalah yang mungkin timbul dari fakta bahwa pada dasarnya sekarang ada sewa 99 tahun oleh AS, meskipun itulah yang tercantum dalam rencana yang belum disetujui oleh Parlemen Armenia, bukan? Correct. Okay. So Benar. Oke. Jadi ini adalah sesuatu yang memang diinginkan Trump secara pribadi. Ini juga sangat inovatif. Dan ini, jika kamu ingat seluruh teori dan konsep tentang Kaukasus Selatan yang digunakan sebagai jembatan antara kekuatan besar tanpa menghancurkannya melalui perang dan provokasi, ini adalah yang paling mendekati secara teoretis dengan konsep tersebut, di mana Kaukasus Selatan dapat digunakan sebagai ruang geoekonomi dan geopolitik tempat Amerika Serikat, Eropa, dan kemudian 3+3 negara Kaukasus Selatan, Turki, Iran, dan Rusia. Semua dapat hidup bersama. Iran and Russia could sort of coexist. Now, I hear a lot about Sekarang, saya sering mendengar pertanyaan seperti, apakah Rusia sedang kehilangan Kaukasus Selatan? Dan saya benar-benar secara mendasar tidak setuju atau konsep seperti itu, karena Rusia tidak sedang kehilangan Kaukasus Selatan. Proyek-proyek ini sepenuhnya bersifat geoekonomi. Kita tahu sejak hampir 30 tahun lalu, ketika Bill Clinton bertemu dengan Shevardnadze dan Aliyev Safara, yang merupakan pemimpin yang sangat bijaksana. Dan ketika mereka melaksanakan proyek-proyek geoekonomi tersebut, seperti pipa minyak baku Ceyhan dan pipa-pipa geoekonomi lainnya, mereka pada dasarnya mengisolasi Rusia dan menempatkan Azerbaijan serta Georgia di peta. Jadi Rusia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap rencana-rencana geoekonomi itu. With those geoeconomic plans, the same sort of reality is taking place. Jenis realitas yang sama sedang terulang hari ini. Jika Trump berhasil dan menemukan cara untuk melanjutkan serta menyelesaikan proyek ini, maka ya, itu akan menjadi upaya lain untuk mengisolasi Rusia. Namun dalam hal proyek geoekonomi, Rusia dapat menyetujui hal tersebut. Itu tidak berarti bahwa Rusia sedang kehilangan Kaukasus Selatan, karena saat ini sebenarnya tidak ada ancaman keamanan eksistensial yang datang dari wilayah tersebut. Rusia pada edisi sejak pertama kali menginvasi Georgia untuk menghentikan ekspansi NATO di tengah-tengah Kaukasus Selatan. In order to stop NATO expansion in the middle of the South Caucasus. When it did that in 2008 and Georgia. Ketika hal itu terjadi pada tahun 2008, dan dengan Georgia sebagai negara pertama yang benar-benar mengalaminya, Rusia pada dasarnya dan secara strategis menghentikan setiap ancaman eksistensial yang datang dari Kaukasus Selatan. Lalu mereka menemukan Ukraina. Ingat, Ukraina muncul pada tahun 2014. Jadi sekarang hal itu mewakili ancaman eksistensial yang jauh lebih besar, saya berpendapat, dibandingkan dengan yang pernah ditimbulkan Georgia bagi Rusia. Dan sebagai akibatnya, kita melihat sejauh mana dan seberapa jauh Rusia bersedia melangkah. Jadi saya pikir ini tetap merupakan proyek yang sepenuhnya geoekonomi, bukan suatu mekanisme untuk memisahkan Kaukasus Selatan dari Rusia sekali lagi, atau untuk mencoba melakukannya. Yet again from Russia or try to. Apa kamu yakin? Tidak, maksudku. Bukankah Azerbaijan merupakan kandidat utama untuk kamu tahu, dijadikan pos terdepan berikutnya bagi tekanan geopolitik semacam ini terhadap Rusia? Maksudku, dengan koridor Zangezur dan koneksi ke Turki, langkah logis berikutnya menurutku adalah memperluas keanggotaan NATO ke Azerbaijan dan berkata seperti kenapa tidak bergabung saja kan? Dan pada dasarnya mengepung dari bawah. Oke, kamu memang tidak punya Georgia dalam campuran itu, tapi sudah cukup. Maksudku, kamu bisa menekan, bahkan memberikan tekanan militer juga terhadap Georgia dari pengaturan semacam itu. Terutama karena Armenia sekarang pada dasarnya sudah dilumpuhkan. Dan seperti yang kita katakan dalam pembicaraan lain dengan rekan kita Pietro, pada dasarnya sudah dipersiapkan untuk perpecahan. Bukankah Azerbaijan merupakan potensi hotspot nyata berikutnya? Potential hotspot.
I would say no, Pascal, and let me explain why. Because Saya akan mengatakan tidak, Pascal. Biarkan saya jelaskan alasannya. Karena jika Azerbaijan dianggap sebagai, ya mungkin tidak sepenuhnya akurat, tapi tetap saja sekutu Turki, bukan? Dengan bantuan Turki dan Erdogan, Azerbaijan memenangkan Perang Karabakh kedua, pertama pada tahun 2020 dan kemudian pada tahun 2023. Oke, jadi Turki adalah anggota NATO, bukan? Dan saya pikir ada rumor bahwa Turki akan menempatkan pasukan NATO di wilayah Azerbaijan. Kremlin memberikan reaksi yang sangat singkat dan sinis, dengan mengatakan, apakah kalian sudah lupa Georgia? Sudah lupa masa lalu? Apakah kita akan mengulanginya lagi? Semacam komentar sinis seperti itu. Dengan kata lain, mereka begitu marah, begitu yakin bahwa mereka tidak akan membiarkan hal ini terjadi, sehingga bagi mereka bahkan tidak layak untuk dikomentari. Erdogan sangat memahami hal ini. Ia juga memainkan peran yang sangat seimbang terhadap Rusia. Ya, ia telah memberikan beberapa drone dan senjata kepada Ukraina, tetapi ia tidak pernah mengganggu keseimbangan mendasar terkait invasi Rusia ke Ukraina. Jadi menurut saya, gagasan di sini adalah untuk menyeret Iran ke dalam perang, untuk memecah belah Iran. Karena, seperti yang kita tahu, Iran bagian utara memiliki minoritas Azerbaijan yang omong-omong tidak berhasil dipengaruhi oleh Barat. Sebab minoritas itu secara historis dan sangat kuat tertanam dalam budaya, politik, dan ekonomi Iran. Jadi, upaya untuk menciptakan semacam gerakan nasionalis separatis di sana pada dasarnya telah gagal. Hal itu menjadi mustahil. Bertentangan dengan beberapa propaganda yang mungkin diragukan lagi, Iran memang khawatir tentang hal itu. Tetapi mereka sudah mencoba berkali-kali dan tidak berhasil, karena minoritas Azeri di Iran sangat berakar kuat. Mereka telah berasimilasi selama sejarah, selama puluhan kan ratusan tahun, ke dalam budaya Iran. Jadi, mengubah hal itu dan grace sepatis dari siapapun Iran, menurut saya telah gagal. Sekadar menambahkan dengan cepat, saya punya seorang teman dekat asal Azeri Iran yang sangat menentang rezim Teheran. Tapi ketika serangan baru-baru ini terjadi, dia berkata, lihat, bahkan saya harus mengakui sekarang bahwa mereka benar ketika mengatakan kita sedang dipersiapkan untuk perpecahan. Maksud saya kalau ada dampak apapun, perang 12 hari terakhir justru memperkuat argumen pemerintah, bahkan bagi minoritas Azeri, dengan mengatakan, baiklah, kita memilih sebagai sebuah bangsa. Jadi, saat ini garis-garis perlawanan semakin mengeras dalam konteks itu, menentang campur tangan asing di wilayah perbatasan Iran. Itu argumen yang Anda sampaikan. Benar. Jadi argumennya adalah, apakah mereka akan memecah belah Iran melalui Israel? Apakah mereka akan memecah belah Iran secara langsung? Lalu Iran memiliki masalah yang sama dengan Kurdi, seperti yang dimiliki Turki. Ini adalah salah satu hal di mana Iran dan Turki sebenarnya saling mendukung. Jadi sejauh mana Turki membutuhkan satu masalah besar lagi? Itu pertanyaan lain. Dalam konteks isu minoritas Kurdi, yang sekali lagi mereka miliki bersama Iran. Dan kemudian, tentu saja, ada Moskow, ada Rusia yang sejalan dengan Iran. Dan saya pikir kita tahu bahwa Rusia tidak akan mengizinkan pemecahan Iran. Rusia mungkin akan menyetujui pengendalian yang lebih kecil atas koridor Zangezur, yang pada dasarnya sedang terpinggirkan. Dan mungkin Iran juga demikian. Namun, ketika berbicara tentang keamanan, dan jika Trump misalnya, itu akan menjadi kesalahan besar jika ia memutuskan atau menyerah pada tekanan kaum neokonservatif dan mulai memiliterisasi proyek geoekonomi yang sangat cerdik ini. Jika mereka mulai menempatkan pasukan di sana, dan Moskow merasa bahwa ini lebih dari sekadar proyek geoekonomi strategis, maka kekacauan besar akan terjadi. Kita akan melihat pengulangan dari apa yang terjadi pada tahun 2008 di Georgia. Rusia masih memiliki sekitar 3.000 tentara di Gyumri, di Armenia, yang oleh Armenia masih dianggap sebagai penyangga utama terhadap Turki. Tunggu, bisa kamu jelaskan lagi? Aku tidak tahu tentang hal ini.
Ada 3.000 tentara Rusia di wilayah Armenia. Ya, di daratan utama Armenia, di Gyumri. Mainland Armenia in Gyumri, and they are stationed. They have been there. Mereka telah ditempatkan di sana sejak sebelum runtuhnya Uni Soviet pada akhir tahun 1990-an dan 1990-an, ketika Perang Karabakh pertama terjadi dan semua itu. Namun bagi Armenia, ironisnya, mereka melihat pasukan ini sebagai semacam penghalang pelindung terhadap kemungkinan invasi atau petualangan militer Turki di Armenia. Hal ini membuat situasinya, dalam arti tertentu, menjadi absurd, karena di sini ada Armenia yang telah berjuang untuk mempertahankan kedaulatannya melalui Nagorno-Karabakh, lalu kehilangan Nagorno-Karabakh sepenuhnya. Baik Barat maupun Rusia tidak melakukan apapun untuk mencegahnya. Dan sekarang, Barat mengatakan kepada Armenia, lupakan saja masa lalu, lupakan Nagorno-Karabakh, dan kumpulkan apapun yang tersisa dari dirimu. Mungkin kami bisa mencoba menarikmu ke arah Barat dari sudut yang berbeda. Itu pun tidak akan berhasil. Dan kumpulkan apa yang tersisa darimu. Kumpulkan sisanya dengan mau sebidang tanah yang sangat penting kepada Amerika Serikat untuk 99 tahun. Rasanya seperti, baiklah, Armenia, kamu benar-benar sedang dipreteli sedikit demi sedikit, dan kamu diminta untuk menerimanya. Sementara Aliyev hanya ikut saja. Armenia saat ini benar-benar sulit dipahami, selain dari fakta bahwa orang ini sepenuhnya benar-benar berada di bawah pengaruh. Ya, mereka bilang dia sangat tidak stabil, Pashinyan. Mereka bilang dia bukan seperti Aliyev. Dia tidak punya kesabaran strategis semacam itu. Sifatnya memang berbeda. Dan sekarang dia berpikir bahwa melalui perdagangan dan dengan berdamai, tanda kutip, dengan Turki, Armenia bisa maju. Armenia berada dalam posisi yang sangat sulit secara historis. Negara ini tidak memiliki akses laut. Jadi saya sepenuhnya memahami kebutuhan strategis itu terlibat atau mendapat akses ke Lengah, ke Eropa, ke Eropa Barat. Untuk terlibat mengekspor atau mengimpor dan berurusan dengan pasar Barat. Tapi itu hampir tidak berarti apa-apa. Kalau kamu tanya pendapat pribadiku, karena dari sisi keamanan, Rusia tidak khawatir tentang Armenia. Mari kita jujur saja. Trump paham hal ini. Brussels juga paham. Tidak akan ada pengulangan seperti yang terjadi di Georgia di Armenia. Mereka tidak akan mengangkat isu tentang Ukrainisasi Armenia atau kemungkinan keanggotaannya di NATO, bukan? Jadi itu konyol. Yang tersisa adalah menawarkan kepada Armenia semacam peluang geoekonomi, memberi mereka sedikit insentif perdagangan geoekonomi, agar mereka tidak sepenuhnya jatuh ke pelukan Rusia. Tapi ya jelas, sejauh ini, Azerbaijan adalah pemenang yang nyata. Aku tidak melihat adanya ancaman keamanan yang muncul dari negara-negara ini, atau dari perkembangan di Kaukasus Selatan. Yang aku lihat hanyalah kebijakan luar negeri yang lebih inovatif, seperti yang sudah sering aku katakan. Saya bilang, lihat, sejauh ini ceritanya, cerita yang didasarkan pada propaganda, adalah bahwa hanya Amerika Serikat yang akan menyelamatkan Kaukasus Selatan, bahwa Amerika akan membawa perdamaian dan keamanan, serta membelah republik-republik ini dari Rusia. Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran, bukan? Jadi sekarang, ironi di sini adalah, saya selalu menanyakan hal ini setiap kali ada kesempatan. Bagaimana jika Amerika terblokir? Bagaimana jika politik Washington terputus? Dalam kasus itu, apakah Kaukasus Selatan akan mencapai lebih banyak atau lebih sedikit stabilitas, lebih banyak atau lebih sedikit kemakmuran? Dan saya pikir jawabannya jelas. Ya, sebenarnya akan mencapai lebih banyak stabilitas tanpa campur tangan Amerika, seperti yang dulu dilakukan. Bukan seperti cara Trump mencoba ikut campur. Tapi jika Trump mengubahnya menjadi persaingan keamanan, itu cerita yang berbeda. Akibat tekanan misalnya dari Israel terhadap Iran, bukan? Maka kita kembali ke titik awal. Namun sejauh ini menurut saya, hal ini sebagian besar tidak memiliki nuansa transatlantik. Itu tidak ada.
ini hanyalah proyek geoekonomi. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi. Tapi akan menjadi kesalahan besar jika Washington mencoba memiliterisasi hal ini. If Washington tries to sort of militarize this. I hope you're right. Just like my fear is. Saya harap kamu benar. Kekhawatiran saya adalah hal termudah yang bisa dilakukan adalah dalam dokumen akhir rencana perjalanan ini, kamu menambahkan tanda bintang kecil dan tanda bintang itu mengarah ke catatan kaki yang berbunyi, "Oh, omong-omong, keamanan untuk jalan ini akan disediakan oleh militer AS." Ya, jadi kemudian kamu bisa menempatkan, pada dasarnya menjadikan seluruh jalur itu sebagai area persiapan panjang bagi ribuan personel militer AS. Dan Tepalisman semiwisat dimdo in red hatam mesmo pesawat PQ. It's his May. Semui debiu gamas. If that happens, that would change everything. As long as it remains Selama itu, tetap menjadi jalur perdagangan yang nyata. Baiklah, tidak masalah. Dan sebenarnya, jika Armenia benar-benar ingin mengamankan posisinya, mereka bisa menambahkan klausul yang menyatakan kami memiliki hak untuk membangun terowongan di bawah tanah dan terhubung ke Iran dengan cara itu, dan bahkan sampai ke Rusia. Itu akan menjadi cara paling aman untuk memastikan bahwa Anda berharga bagi semua pihak. Saya tidak melihat hal itu akan terjadi, tetapi hasil akhirnya, apakah keamanan akan disediakan oleh kemampuan Armenia sendiri, atau dan saya pikir memang begitu, oleh AS. Akan ada klausul yang menyatakan bahwa AS akan menyediakan keamanan. the US will provide security. Right. I think Benar. Saya pikir mereka menekankan Iran sebagai alasan. Kita harus memecah Iran. Untuk kan, kita membutuhkan kehadiran keamanan, kehadiran militer, dan Iran memicu oksidasi lebih lanjut dengan Rusia. So my worries is that this is Jadi, kekhawatiran saya malah, ini temporas word, racun pujor, dan kang siapin untuk orang menu. Tapi jika kata benar, dan tetap ini itu kamu itu sangat memberitahukannya. hopeful indeed, yeah. I think also China plays an enormous role in this, and India. Saya pikir Tiongkok juga memainkan peran yang sangat besar dalam hal ini. Begitu pula India. Dan saya rasa KTT SCO baru-baru ini, KTT Organisasi Kerjasama Shanghai, juga memiliki dampak besar dalam menyeimbangkan kembali terhadap semacam kesombongan yang datang dari Washington. Kita semua tahu bahwa India membutuhkan pelabuhan Jawaharlal Nehru dan Iran untuk menuju ke utara melalui Rusia, Asia Tengah, hingga ke Eropa. Dengan cara itu, India menyeimbangkan kebijakan luar negerinya terhadap Pakistan. Jadi, mengingat asal-usul politik regional, kebijakan luar negeri India, dan hubungannya dengan Pakistan, India berusaha menggunakan Iran sebagai sekutu, jika bisa dikatakan demikian, untuk mengembangkan infrastruktur ekonomi. Dan Tiongkok juga memandang kawasan tersebut sebagai koridor menuju pasar Eropa. As a go through to European markets. So to what extent, and then obviously we know. Jadi, sejauh mana? Dan tentu saja kita tahu sikap Trump terhadap Tiongkok. Namun dengan mempertimbangkan Tiongkok, India, dan kepentingan kolektif Rusia, saya pikir Barat, khususnya Amerika Serikat, akan memanfaatkan Pakistan untuk kepentingan mereka sendiri, semacam upaya untuk kembali, jika bisa dibilang begitu, ke Afghanistan. Ngomong-ngomong, kehilangan Afghanistan telah dianggap sebagai kerugian strategis. Begitulah pandangan di Washington. Jadi, apakah Pakistan dapat membantu Washington melalui Afghanistan? Itu cerita lain. Mungkin bisa kita bahas di episode berikutnya. Namun, dinamika tersebut meningkatkan signifikansi strategis kawasan Eurasia, gagasan umum tentang Eurasia sebagai penyeimbang terhadap Barat. As a balance against the West. So this mosaic is too complex. Jadi, mosaik ini terlalu rumit untuk sekadar memiliterisasi wilayah tersebut, seperti yang tampaknya diinginkan Washington. Tapi kamu tahu, hal ini akan memicu sesuatu. Saya harap Trump tidak melakukan kesalahan yang sama, karena saat ini apa yang terjadi merupakan bagian dari cara wilayah ini dapat dimanfaatkan untuk proyek-proyek geoekonomi, perdagangan, dan membangun diplomasi dengan cara itu, bukan? Kita memiliki kekuatan regional yang sudah ada jauh lebih lama daripada Amerika Serikat. Tentu, AS dan Uni Eropa juga dipersilahkan, tetapi bukan melalui militerisasi. Karena itulah cara paling efektif untuk memanfaatkan Rusia untuk keseimbangan regional. To actually use this region without upsetting Russia or the regional balance.
You know, your word in God's ear, my friend. Kau tahu, semoga kata-katamu sampai ke telinga Tuhan, temanku, dan juga ke telinga Allah, Buddha, serta Wisnu. Maksudku kita bisa memanfaatkan semua telinga itu. Tapi itu banyak sekali telinga untuk, ya, mari kita jujur saja. Orang-orang gila dan semacamnya di Washington dan Brussels, sayangnya mereka berbicara kepada telinga yang lain, bukan? Jadi aku cukup yakin ada orang-orang dengan rencana lain, tapi yang itu akan menjadi harapan yang baik. Apakah ada hal yang belum kita bahas dan kita bicarakan? Seperti bagaimana pada akhir 2025 situasi di Kaukasus Selatan berjalan. Late 2025, the South Caucasus is working. No, I think what's happening is Tidak. Saya pikir yang sedang terjadi adalah kita melihat bentuk awal dari pemisahan wilayah ini dari kegilaan hegemoni liberal internasional atau internasionalisme liberal. Dan jika bukan pemisahan sepenuhnya, maka setidaknya ada upaya penyeimbangan yang sangat efektif terhadapnya. Dalam banyak hal, atau sampai batas tertentu, Tuan Trump pantas mendapat pujian atas hal ini, meskipun ia sendiri berada di bawah tekanan dari kelompok neokonservatif di Washington. Kita melihat hal ini melalui Israel, bukan? Kita juga melihatnya dengan Iran. Namun secara keseluruhan, saya pikir masa kepresidenan Trump, jika dilihat dari neraca strategis untuk kawasan ini, memiliki lebih banyak keuntungan daripada kerugian, jika boleh saya ungkapkan dengan istilah yang sederhana. If I can put it in those simplistic terms. Although I also must say, like, Meskipun saya harus mengatakan, semua orang sekarang menunggu putaran kedua dari perang AS Israel-Iran. Dan apa yang akan terjadi nanti masih menjadi tebakan siapapun. Karena terakhir kali kita melihat bagaimana Azerbaijan mulai bekerja sama secara militer. cooperating as a military. Yönetim tregçvötsensa. Yeah. Oh, I mean, word on the Maksud saya, kabar yang beredar adalah semua orang sedang menunggunya. Saya harap itu tidak terjadi, tapi hal itu akan mengubah apa yang baru saja kamu jelaskan lagi. Benar, benar. Baiklah Lasha, bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak tulisanmu, kemana mereka harus pergi? more from you, they should go to The Realist Review sebenarnya, salah satu yang terbaru, sebuah tulisan panjang yang saya buat tentang Undang-Undang Megobari, yang omong-omong gagal di Washington, di Komisi Helsinki. Mereka bisa membaca artikel itu di sana. They can read that article there. Okay. Baik, saya akan menaruh tulisannya na pembawa-trengtwiskutet deskriptiebstabis. Diksta akan berpegis di gura. Soon again. Dan tentu saja, studi netralitas. Baik terap semua di situs A. Yours. Oh yeah, I'm gonna try. Oh iya, ya. Kamu juga bisa menulisannya di studi netralitas, temanku. Ya, Lasha Kasradze, terima kasih banyak atas waktumu hari ini. For your time today. Pascal, Primex Minium Angsa.